Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita berjumpa kembali dalam pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qismul Ibadat karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf. Dan kita membaca kitab As-Siyam, kitab As-Siyam atau bab As-Siyam, puasa. Dan kita sudah sampai pada kesempatan kali ini pada pembahasan wujubu saumi Ramadan. Maksudnya adalah wajibnya puasa Ramadan. Kapan kita atau pada keadaan apa kita wajib puasa Ramadan? Dalam keadaan apa kita wajib puasa Ramadan? Nah, dikatakan oleh beliau ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wujubu shaumi Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Puasa Ramadan wajib ketika ada satu dari 5 perkara. Ketika ada satu dari 5 perkara. Jadi wajib bagi seseorang melakukan puasa Ramadan atau mengerjakan puasa Ramadan ketika ada salah satu dari 5 perkara ini. Yang 5 perkara ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar. Isnani ala sabilil umum. 2 diantaranya dalam bentuk atau diberlakukan secara umum. Ai yajibani alal jami'i. Artinya wajib ya, dengan kedua hal ini wajib bagi semua orang dengan ketentuan nanti ada perinciannya. Idza sabata dzalika indal qadhi. Jika hal itu diberlakukan oleh qadhi atas 2 perkara ini. Jadi dengan ada salah satu dari 2 perkara ini kemudian ditetapkan oleh qadhi, maka wajib bagi semua orang dengan perincian nantinya untuk puasa Ramadan. Nah, kemudian kelompok kedua wasalasatun ala sabilil khusus. Dan 3 berlaku secara khusus. Ay ala afradin makhsusina kama sayati. Yaitu berlaku hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jadi 2 diantaranya, yang 2 ini jika ditetapkan oleh qadhi atau diterima oleh qadhi, maka kewajiban puasa berlaku bagi semua penduduk muslim. Nah, sedangkan 3 ini, 3 yang di kelompok kedua ini, kewajiban puasanya hanya berlaku kepada orang-orang tertentu yang mendapatkannya dan tidak diberlakukan secara umum. Baik, kita lihat. Falladzi ala sabilil umum. Nah, yang berlaku secara umum, yang pertama bistikmali sya'bana salasina yauman. Dengan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari.
Dan kita ketahui ya ikhwah fillah hafizakumullah, sebagaimana disabdakan juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan Qamariyah itu antara 29 atau 30 hari. 30 hari artinya lengkap, 29 berarti tidak lengkap, tapi ya selesai sudah bulannya. Nah, di sini jika Sya'ban sudah 30 hari, maka besok itu pasti Ramadan. Besok itu pasti Ramadan dan tidak mungkin tidak lagi. Karena Sya'ban tidak mungkin 30 hari ya. Sya'ban tidak mungkin 30 hari. Namun sebenarnya istikmal Sya'ban ini dilakukan setelah langkah kedua tidak bisa dilakukan, yaitu biru'yatil hilali bi syahadati adli syahadah. Dengan adanya ru'yah hilal, ya, dengan terlihatnya hilal, ya, bulan sabit yang muncul di ufuk, ya, yang menandakan menandakan masuknya bulan baru atau dalam hal ini bulan Ramadan. Nah, dengan melihat hilal melalui kesaksian satu orang yang adil dalam syahadah, adil dalam kesaksian. Wahwa, dan adil dalam kesaksian ini maksudnya adalah alladzi tatawaffaru fihi syurutus syahadah, yaitu yang syarat-syarat kesaksian terpenuhi padanya. Yaitu wahya ayyakuna dzakaron hurran rasyidan, yaitu seorang laki-laki, orang merdeka, rasyid, ya, baligh dan mampu melakukan tasarruf terhadap harta, zamuru'ah, ya, memiliki muru'ah, dia mampu menjaga dirinya dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang yang berlaku di tengah masyarakatnya. Jadi jika sesuatu itu dianggap buruk di tengah masyarakat, maka orang yang memiliki muru'ah itu tidak melakukannya. Nah, itu orang yang memiliki muru'ah. Artinya dia bisa menjaga kewibawaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yaqizan natiqan sami'an basiran, dia terjaga, bisa berbicara, bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, jadi di sini adal syahadah dan bukan adal riwayah. Karena ada juga adal dalam periwayatan, ya, adalah dalam periwayatan. Nah, untuk adalah dalam periwayatan itu tidak disyaratkan um, tidak disyaratkan misalnya merdeka, atau tidak disyaratkan laki-laki gitu, dan tidak disyaratkan bahkan harus baligh, ya. Karena ya riwayat perempuan, riwayat anak kecil dan riwayat budak itu diterima dalam periwayatan, ya, tapi dalam kesaksian tidak. Nah, maka di sini syahadah adal di sini adalah adal dalam kesaksian, ya. Adal dalam kesaksian. Dan cukup satu orang saja, ya, cukup satu orang yang memiliki sifat ini. Ketika dia memberi kesaksian dan diterima oleh qadhi, maka kesaksiannya diterima dan berlaku apa yang disebutkan di sini. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal. Saya memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihat hilal. Fasama wa amara bisiyamihi. Kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Nah, ini menunjukkan kesaksian satu orang selama terpenuhi syarat syahadah tadi, ya, syarat adil, ya, dalam kesaksian, maka diterima. Dan status Nabi di sini adalah status sebagai pemimpin negara, ya, hakim, ya, atau ya di bawahnya qadhi, yang kemudian beliau berpuasa dan memutuskan berlakunya puasa bagi semua orang. Baik, kita lanjutkan di sini syarat adil di sini. Walam yartakib kabiratan walam yusirra ala saghiratin. Dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa, ya, tidak melakukan perbuatan dosa besar, kabirah, dosa-dosa besar. Walam yusirra, dan tidak tidak senantiasa, ya, dalam dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ya, ada dosa kecil.
Nah, orang yang adil di sini, adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar seperti zina, membunuh dan lain-lain, dan tidak senantiasa dalam dosa-dosa kecil, ya. Tidak senantiasa dalam dosa kecil. Au asarra ala saghiratin, atau dia terus-terusan melakukan dosa kecil, namun wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi. Namun ketaatannya jauh lebih dominan daripada kemaksiatannya. Nah, ini adalah orang yang adil tadi. Yang jika dia mengatakan bahwa atau dia bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka kesaksiannya diterima, ya. Nah, di sini ada catatan kaki, wala yushtaratu huna al-adalah al-batinah. Tidak disyaratkan al-adalatul batinah. Wa hiya allati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin. Dan adalah batinah itu adalah yang didapatkan melalui kesaksian atau pernyataan dari orang-orang yang memberikan tazkiyah bahwa orang itu adil. Jadi adil di sini, yang dibahas di sini, tidak disyaratkan ada orang-orang yang terpercaya yang memberikan kesaksian bahwa si fulan itu adil. Tidak disyaratkan itu. Nah, ini yang namanya tadi adalah batinah. Nah, tidak disyaratkan ini. Bal takfi al-adalatu zahirah. Cukup adalah secara zahir saja. Wahiyallati la yu'rafu li sahibiha mufassiq, ya. Yaitu yang orangnya itu tidak dikenal melakukan hal-hal yang membuatnya jatuh kepada kefasikan. Jadi secara zahir saja bahwa dia tidak dikenal melakukan aktivitas-aktivitas kefasikan, maka dia dianggap adil di sini, yang istilahnya adalah al-adalah az-zahirah, dia dianggap adil dan kesaksiannya diterima. Tanpa disyaratkan ada rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya bahwa dia adil. Yang itu tadi disebut dengan al-adalah al-batinah. Baik, mudah-mudahan cukup jelas, ya. Baik, makna ala sabilil umum, dan makna dari ala sabilil umum di sini adalah ay yajibu saumu ala jami'i ahli tilkal baldah, yaitu wajib berpuasa bagi semua penduduk negeri tersebut. Ingat, mazhab Syafi'i mengiktibar, ya, mengakui, menetapkan adanya ittihadul matali', ya, yaitu kesamaan matla' di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Artinya jika ada tadi kesaksian hilal misalnya, itu hanya berlaku bagi penduduk negeri yang menyaksikan hilal itu, dan bagi penduduk negeri di sekitarnya yang di sini nanti ada ketentuannya antara satu matla' atau nanti tidak lewat dari jarak safar. Nanti ada kita bahas. Nah, adapun negeri yang jauh, maka tidak ada kewajiban puasa berdasarkan ru'yah hilal negeri tersebut. Misalnya Jakarta dengan Surabaya. Nah, ini beda. Ini beda matla' dan juga jaraknya lebih daripada 82 km. Maka ini dua negeri yang berbeda, dan kesaksian hilal di Jakarta tidak membuat penduduk Surabaya wajib melakukan ibadah puasa Ramadan, kecuali kalau mereka juga melihat hilal sendiri. Nah, ini adalah ketentuan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, kembali ala jami'i ahli tilkal baldati wa man wafaqahum fil matla' tulu'i syamsi wa ghurubiha. Jadi untuk penduduk negeri itu dan negeri lain di sekitarnya yang satu matla'. Satu matla' itu artinya satu waktu terbit matahari dan terbenam matahari. Maksudnya adalah jika di negeri itu, negeri di sini bisa diartikan kota juga, ya, atau daerah gitu. Nah, jadi jika di satu daerah saat itu, di waktu itu, ya, di menit itu terbit matahari, nah kira-kira di negeri mana lagi, ya, atau di daerah mana lagi, atau di kota mana lagi yang di waktu itu juga terbit matahari. Tepat di waktu itu terbit matahari. Nah, itu namanya satu matla'.
Demikian juga terbenam tadi. Tapi kalau misalnya di satu daerah terbit matahari, nah di daerah lain belum terbit matahari tapi baru terbit misalnya 5 menit kemudian, nah ini berarti sudah beda matla ya. Sudah beda matla. Nah itu yang dimaksud di sini. Nah ini adalah pendapat Imam Nawawi, indal Imam An-Nawawi. Wa indal Imam Ar-Rafi'i, sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i, yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasri. Ya. Ay isnain wa samanina kilometer. Menurut Imam Ar-Rafi'i, wajib bagi setiap negeri yang jaraknya tidak lebih um, dari jarak qasar, ya. Yang jaraknya tidak lebih dari jarak qasar, yaitu 82 kilometer. Jadi kalau jaraknya sudah lebih daripada jarak qasar ini, ya, uh, jadi misalnya jarak antara satu daerah dengan daerah lain sudah 100 kilometer misalnya, maka ini sudah dianggap berbeda sehingga masing-masing harus melakukan ru'yah hilal sendiri. Nah, bisa dipahami begini ya. Dan ini adalah pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ya, pendapat Syafi'iyah seperti ini. Nah, jadi dengan ru'yatul hilal atau kalau hilalnya tidak bisa terlihat di malam itu dan maka langkah berikutnya adalah dengan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, inilah cara untuk menentukan Ramadan ala sabilil umum. Artinya Ramadan berlaku bagi seluruh penduduk negeri tersebut ya. Jadi di tanggal 29 di malam ke-30 di petang harinya ya, di maghribnya. Nah, itu dilakukan aktivitas ru'yatul hilal. Jika terlihat hilal, maka besok 1 Ramadan. Jika tidak terlihat hilal karena memang tidak terlihat saja atau karena tertutup oleh mendung dan semisalnya, nah maka besok dianggap 30 Sya'ban dan 1 Ramadan baru lusanya. Nah, ini yang dinamakan tadi apa namanya dinamakan istikmal Sya'ban salasina yauman. Baik. Wallazi 'ala sabili al khusus, dan yang 'ala sabilil khusus berlaku hanya pada orang-orang tertentu saja. Ini salah satu ada 3. Yang pertama biru yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan ru'yah hilal bagi orang yang melihat hilalnya sendiri meskipun dia fasik. Maksudnya adalah kalau seseorang melihat hilal dan dia percaya bahwa yang dia lihat itu betulan hilal tadi ya, uh, ya potongan bulan sabit baru gitu ya, yang menandakan masuknya bulan baru. Nah, kalau dia melihat hilal seperti itu, maka dia uh, wajib berpuasa. Ya. Dia wajib berpuasa meskipun kesaksiannya tidak diterima karena dia fasik misalnya atau karena yang lainnya. Dia kesaksiannya tidak diterima sehingga tidak bisa diberlakukan untuk umum. Namun dianya sendiri yang melihat hilal tadi, maka wajib baginya puasa. Ya. Maka wajib baginya puasa. Makanya tadi yajibu saumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Ya. Jadi wajib bagi orang ini untuk puasa. Kemudian yang kedua, bil ikhbari biru yatil hilal. Dengan kabar dari orang yang melihat hilal. Ya. Dengan kabar dari orang yang melihat hilal. Nah, wafihi tafsil, dan sini ada perincian. Idza kana al-mukhbiru mawsuqan bihi wajib as-shaum, sawa'un awaqa'a fil qalbi sidquhu am la. Jika atau ketika yang memberikan kabar itu orang yang terpercaya, maka wajib berpuasa dengan menerima kabar tadi. Meskipun tidak ada putusan qadhi tadi ya.
baik dia membenarkan informasi itu ya dalam hatinya atau tidak membenarkan. Tapi karena yang memberikan kabar ini yang dipercaya, orang yang terpercaya, maka diterima. Wa amma idza kana ghaira mausuqin bihi, adapun jika yang memberikan kabar ini tidak terpercaya, fala yajibus saumu, maka tidak wajib bagi yang menerima kabar ini untuk berpuasa illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Kecuali kalau hatinya membenarkan informasi tersebut, maka wajib baginya puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, bizanni dukhuli ramadhana bil ijtihad. Dengan zon bahwa Ramadan masuk berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad. Fi man ishtabaha alaihi dzalik. Misalnya bagi orang yang samar tentang masuknya Ramadan. Kemudian ada tanda-tanda tertentu yang melahirkan zon bagi dia bahwa Ramadan masuk, maka dia berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Kasama'i midfa'in mu'tad aw ru'yatin nar. Seperti mendengar suara meriam yang biasa menunjukkan masuknya waktu Ramadan atau melihat adanya api gitu. Misalnya dia tidak menerima kabar terlihatnya hilal gitu ya, karena agak jauh tinggal misalnya. Tapi kemudian apa ada tanda-tanda yang menunjukkan Ramadan sudah masuk, maka dia wajib berpuasa Ramadan berdasarkan zonnya tersebut ya, berdasarkan ijtihadnya. Baik, inilah hal-hal yang mewajibkan seseorang puasa Ramadan ya. Baik mewajibkan seluruh penduduk di satu negeri dan yang sekitarnya tadi dengan perincian tadi, dan itu dengan dua hal, yaitu dengan ru'yatul hilal dan istikmal Sya'ban ya. Yang ditetapkan kemudian oleh qadhi. Nah, kemudian yang secara khusus hanya pada orang tertentu, yaitu tadi dengan ru'yatul hilal bagi orang yang melihatnya sendiri, meskipun dia tidak memenuhi syarat sebagai saksi gitu. Kemudian yang kedua, informasi dari orang yang melihat hilal dengan perinciannya, dan yang ketiga dengan zon masuknya waktu Ramadan berdasarkan ijtihadnya, berdasarkan ijtihadnya. Um, Baik. Kama qala sahibus Sofwatiz Zubad, sebagaimana dikatakan oleh penulis Sofwatiz Zubad di ringkasannya ya. Yajibu saumu Ramadana bi ahad amrayni bistikmali Sya'ban al-adad aw ru'yatil adli hilal syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Baik. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari dua perkara. Ini yang ala sabilil umum, yaitu dengan menyempurnakan Sya'ban, bilangan Sya'ban yang maksudnya menjadi 30 hari, atau terlihatnya hilal melalui kesaksian seorang yang adil, uh, dan ini wajib bagi semua orang yang di bawah jarak qasar ya. Yang di bawah jarak qasar yaitu tadi 82 km. Jadi kalau antara daerahnya dengan daerah sekitarnya tadi jaraknya cuma 50 km misalnya, dan terlihat hilal di salah satu daerah, maka daerah yang jaraknya sekitar 50 km tadi tetap juga wajib puasa, mengikuti pandangan Ar-Rafi'i ya. Mengikuti pandangan Ar-Rafi'i. Atau satu matla' tadi dengan perinciannya menurut pandangan Imam An-Nawawi. Baik, ikhwafillah hafizakumullah, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.